Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, kita lanjutkan diskusi kita. Ketika kita bicara soal pertemuan antara Pak Jokowi bersama dua pihak, Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis, setelah itu dikeluarkan SP3. Bisakah ini dikatakan setelah sowan ada pengampunan begitu sehingga SP3 dikeluarkan, Bang Sangaji? Ya, SP3 ini kan keluar setelah adanya keadilan restoratif justice ditempuh oleh pelapor dan kemudian terlapor. Nah, saya ini sebagai satu bentuk edukasi hukum ya kepada publik gitu ya. Saya mungkin ingin menambahkan atau mungkin menjelaskan secara lebih komprehensif terkait dengan restoratif justice yang ditempuh oleh Pak Jokowi dan kemudian dua tersangka lainnya gitu. Ini dalam rangka kita mengedukasi publik gitu ya. Jadi gini, SP3 ini keluar karena adanya keadilan restoratif. Bagi Mas Roy dan bagi kami tim kuasa hukum, karena semalam saya langsung ketemu dengan Mas Roy, itu kami dari sisi kepentingan hukum kami kan tidak berhubungan dengan apa yang saat ini disidik oleh Polda Metro Jaya. Jadi sebetulnya SP3 ini tidak punya dampak hukum apapun, ya, hanya berdampak kepada dua tersangka lainnya. Begitu mereka mendapatkan SP3 maka mereka dikeluarkan dari quote and quote dari perkara ini gitu, ya kan. Nah, bagi kami tentu kami ingin mengkaji ini dari sisi penerapan hukumnya. Artinya karena ini adalah SP3 pertama yang rujukannya berbasis pada KUHP yang baru, tentu penerapan hukumnya yang kita perhatikan gitu ya. Kami tidak ada masalah dengan SP3 ini. Toh kan SP3 ini juga tidak mengganggu hubungan baik Mas Roy dengan Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis. Semalam saya dikasih info oleh Mas Roy, begitu Bang Egy mau berangkat ke Malaysia untuk berobat itu karena status pencekalannya sudah dibatalkan oleh Polda Metro Jaya, hubungannya masih baik kok. Bang Egy juga bahkan WhatsApp Mas Roy, Brother Roy tetap berjuang ya. Mas Roy jawab kepada Bang Egy, terima kasih Bang, doakan kami akan terus berjuang. Artinya dari sisi dampak baik dari hubungan sosial antara Bang Egy dengan Mas Roy itu nggak ada dampaknya. Toh juga secara hukum juga nggak punya dampak apa-apa. Nah, tapi kami ingin memberikan satu catatan kritis begini. Kalau kita bicara penerapan hukum, ya, tentu penyidik harus memperhatikan aspek-aspek hukum formil dan aspek-aspek hukum material secara jeli, ya, dan secara akurat. Pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 82 dan pasal 83 KUHP itu harusnya dijadikan sebagai rujukan gitu. Di pasal 79, setelah dicapai adanya kesepakatan perdamaian, maka harus ditindaklanjuti dengan pencabutan laporan. LP-nya harus dicabut. Di dalam rujukan ini SP3 ini nggak ada pencabutan laporan, ya, artinya begitu dilakukan pertemuan di Solo, kemudian penyidik langsung merumuskan SP3 gitu. Kita kan bicara aspek hukum formil, harus ada dulu pencabutan laporan. Di sini kan ada 4 laporan, ada laporannya Pak Joko Widodo, Lecumanan, Samuel Sweken, dan kemudian Andi Kurniawan. Ada 4 laporan. Harusnya Pak Jokowi mencabut dulu laporannya. Apa dampaknya? Dampaknya tentu ada. Begitu LP dicabut, maka LP itu secara hukum formil tidak lagi punya kekuatan. Nah, ini yang perlu kita kaji secara hukum. Lalu lantas bagaimana dampaknya terhadap 6 tersangka lainnya gitu. Karena 6 tersangka lainnya kan juga ditetapkan sebagai tersangka dalam LP yang sama. Kalau LP dicabut semuanya dong berarti? Ya harus dong. Makanya di sini tidak dicabut LP. Berdasarkan ketentuan pasal 79 KUHP yang baru ayat 4, setelah semua persyaratan restoratif justice dipenuhi oleh terlapor kepada pelapor, maka harus ditindaklanjuti antara pelapor dengan terlapor harus sama-sama ke Polda Metro Jaya mencabut laporan sehingga LP itu kembali kepada titik nol. Begitu dia kembali ke titik nol, maka siapapun yang ditetapkan sebagai tersangka itu dengan sendirinya secara hukum, analisa hukum kita harusnya juga tidak diberlakukan lagi. Karena begitu LP ini semua dicabut, berarti berdampak hukum secara formil dan material kepada 6 tersangka lainnya. Itu yang tidak dilakukan, itu satu hal yang pertama. Satu hal yang kedua, saya ingin lagi. Ini kritis juga nih. Di pasal 82 KUHP yang baru, ya, syarat materialnya harus dipenuhi juga. Syarat materialnya apa? Yaitu terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara, nggak bisa dilakukan restoratif. Itu fix, itu confirm, tidak bisa ditafsirkan lain gitu. Itu ketentuan hukum acara. Nah, sekarang saya kembalikan kepada Bang Ade yang menjadi bagian dari kasusnya Pak Jokowi, karena Bang Ade kan memerintahkan Lecumanan untuk buka laporan. Nah, LP-nya Bang Ade dan Lecumanan dari Peradi Bersatu kan ada pasal 160 KUHP. Pasal 160 KUHP itu ancaman pidananya 6 tahun penjara. Loh, bagaimana penyidik kemudian
bisa mengeluarkan SP3 tanpa memperhatikan ketentuan pasal 79, 80, 81, dan 82 serta 83 KUHP. Oke. Nah, ini Baik. tentu bagi kami catatan kritisnya adalah ini bukan hanya sekedar kepentingan Pak Jokowi ya. Tapi kita bicara soal penegakan hukum Oke. yang harus due process of law, apalagi ini adalah KUHP yang baru, maka semangat penegakan hukumnya tentu harus lebih adil sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam KUHP dan KUHP. Oke, Bang Ade, Ya. silakan direspon. Jadi kalau kita berbicara bahwa pencabutan LP, syarat-syarat yang memang tahapan yang ada pada KUHP, itu kan kita berbicara kembali kepada kewenangan. Polisi menggunakan KUHP baru atau Perka Polri. Oke. Dalam PK Polri itu tidak harus 6 tahun itu tidak boleh. Tetapi ada kejahatan yang ancaman hukumannya 6 tahun seperti penganiayaan dan lain sebagainya ya. Itu kan ancaman hukumannya 6 tahun. Itu tetap di Perka Polri-nya bisa untuk dilakukan restoratif. Ya, ini saya kasih gambaran ya. Nah, kita kan nggak tahu nih apa dasar daripada Bang Egy di restoratifkan seperti yang ditanyakan rekan sahabat saya Bang Gofur, bahwa kemudian ada 2 sekarang, yang mana yang menguntungkan bagi pihak tersangka. Bisa saja menggunakan Perka Polri kan, karena di situ juga 6 tahun juga bisa Bang untuk direstoratifkan. Terus kemudian kalau terkait berbicara bahwa hari ini memang Bang Egy dihadapkan antara solidaritas atau dia veritas. Artinya pertemanan atau kebenaran. Oke. Nah, di satu sisi Bang Egy dulu satu kelompok yang bergabung dengan yang menyebut dirinya adalah seorang kelompok peneliti, kemudian ada kelompok lain ya, TPUA dan lain-lain sebagainya. Ini menjadi bergabung. Nah, ada perbedaan antara tujuannya Bang Egy itu sangat berbeda dengan Bang Roy atau kliennya Mas Gofur. Kalau Bang Egy yang saya lihat dan saya amati, dia berbicara selalu ijazah SD, SMP, SMA. Ya, dia tidak berbicara ijazah S1. Jadi ini ada perbedaannya di sini. Sehingga mungkin penyidik memiliki pertimbangan lain ya untuk hal itu, walaupun sebenarnya sah-sah saja ini ditarik. Tapi kalau saya melihat sih yang lebih menonjol S1-nya kan, karena itu sudah disita. Karena Bang Egy juga nggak setelah pengacara Ibu Eli Danetti melihat ijazah SMA di situ ada, karena selama ini nggak pernah nongol kan. Itu yang menjadi perdebatan antara Bang Egy Sujana dengan jaksa pada saat menangani kasusnya Bambang Tri. Oke. Itu yang saya dapatkan informasi.